Oke, selamat malam teman-teman Katolik Fit di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini kita akan kembali live streaming dengan tema live vocation mengenal tarekat ADM dan sering perjalanan panggilan dari Suster Francisca Palapawati dan rekan-rekan suster dari tarekat ADM yang lainnya yang sudah hadir dengan kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, kita akan memulai dengan doa. Mungkin dari Suster Francisca, saya minta untuk memimpin kita dalam doa pembukaan dan doa pembuka ya. Iya, mulai doa dulu. Baik, teman-teman dan para suster, marilah kita membuka pertemuan Zoom kita pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Ke-mute, suster. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada malam hari ini, kami Kau perkenankan mengadakan pertemuan virtual bersama teman-teman dari Katolik Fit dan juga teman-teman dari Suster ADM, juga teman-teman muda yang ikut bergabung pada malam ini. Kami mohon hadirlah bersama kami agar apa yang akan kami bicarakan bersama, apa yang akan kami sharingkan dapat semakin memperkuat iman, harapan, dan kasih kami untuk senantiasa mampu mewartakan kasih dan sukacitamu di tengah-tengah sesama kami. Dikau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam. Selamat malam, Suster. Selamat malam, Suster dan teman-teman. Selamat malam, Suster dan teman-teman. Oke, pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Suster Francisca Palapatiawati ADM. Mungkin saya perkenalkan secara singkat. Suster Francisca ini lahir di Gombong, Kebumen tanggal 16 Februari tahun 1986 dan sekarang sedang berada di postulat novisiat ADM di Jalan AM Sangaji nomor 58 Jetis Jogja. Dan pada saat ini Suster Francisca sendiri sedang menjalankan tahun orientasi pastoral dari beliau. Nah, mungkin untuk tidak berlama-lama, saya akan menyerahkan sesi kita pada malam hari ini untuk Suster Francisca. Saya persilakan untuk mulai kalau mau share screen. Ya. Sudah jadi host belum sih? Udah bisa ya, Mas? Oh, oke. Udah bisa harusnya, Suster. Oh ya. Oke. Oh, sorry. Saya dikembalikan jadi host, Suster. Salah mencet. Bisa ya? Saya salah mencet. Sudah bisa ya sekarang ya? Ya, udah bisa sih. Oh ya. Kok ini? Yang ini ya? Kanvanya yang mana sih? Ini. Semua. Sebelumnya terima kasih Mas Farid, Mas Anton,
yang hadir juga ya di sini. Juga teman-teman dari Catholic Fit, terima kasih banyak karena sudah mengundang kami suster-suster ADM untuk sharing sedikit tentang apa sih itu ADM, spiritualitasnya apa, karya-karyanya apa saja. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan Mas Farid, saya Suster Francisca ADM, sekarang sedang berada di postulat novisiat ADM di Yogyakarta, tepatnya di daerah Harjo. Kok nggak ini ya? Sudah kelihatan belum ya PowerPoint-nya? Sudah, ya. Ustaz. Oke, teman-teman. Hilangin ini. Ya, teman-teman yang penasaran siapa sih ADM itu? Kenapa ini jalan? Bentar. Kenapa sih? Oh ya, nanti bisa di set host kembali ke saya, Suster. Saya tadi salah set. Nanti saya set co-host ke Suster Francisca. Ya. Oke. Sudah ya ini? Sudah, Ustaz. Sudah, Suster. Baik, saya akan mulai kongregasi amal kasih darah mulia. Kadang-kadang tuh kami diganggu. Suster ADM tuh administrasi ya? Bukan. Terus anak darah manis juga? Bukan juga. Lalu kalau malam suster ADM tuh aku dingin? Bukan juga ya yang pasti. Nah, supaya tidak penasaran, teman-teman lihat videonya dulu ya. Itu disuruh jangan ribut. Sepertinya internet. Video apa? Oh iya. Coba ganti. Nggak kedengaran. Gambarnya mati. Sudah mulai. Jangan ribut. Jangan ribut, Pak. Ini jaringannya ini loh, suster lewat. Jangan nyalakan Zoom itu dulu. Tolong bilang suster lewat, jangan nyalakan wifi. Tolong bilang suster lewat, jangan nyalakan wifi dulu. Maaf ini sepertinya sinyalnya agak low line Mas. Saya sudah sambungkan ke HP pakai hotspot. Suster, ini hostnya dikembalikan ke saya, bisa ya? Suster klik di saya, nanti set sebagai host. Tadi saya salah set sih, jadi beban untuk streaming ke cloud-nya di suster sih. Stop dulu ya.
Hostnya dikasih ke saya dulu, suster. Di set ke saya. Ya, bentar. Oke, maaf teman-teman, karena tadi ada sedikit permasalahan teknis. Ini kita ulangi kembali ya presentasinya. Mungkin suster udah bisa dipersilakan, Suster Francisca. Sudah ya, Mas? Ya, udah bisa. Oke, silakan ya? suster. Ya, udah nggak terlalu beban harusnya. Udah Oh iya. siap. Ya. Allah. Masih, Mas. Kayaknya berat. Oh, ini sudah sih. Diklik lagi sekali, suster. Oh ya. Oke, sudah. Ini yang kelihatan di sana. Coba nggak usah. Nanti lemak. Lemak mati aja. Kalau ada video terpisah bisa sih mungkin. Video terpisahnya aja yang diputar. Bisa juga sih, suster. Langsung lanjut aja. Oke lah, lanjut dulu aja ya Mas Farid ya. Kalau keluar dari screen ini. Keluar dari screen aja. Baik, ini siapa sih Suster ADM itu? Ya,
kepanjangannya Suster Amal Kasih Darah Mulia. Nah, siapa pendirinya? Pendirinya ini nama kecilnya sebenarnya Gertrudis Spiekerman. Spiekerman adalah nama ayahnya. Nah, ketika dia menjadi suster, menjadi nama susternya Suster Serafin. Nah, Gertrudis ini lahir di Renbach pada tanggal 30 April tahun 1819. Ayahnya bernama Adam Spiekerman dan ibunya bernama Josefa Assenmacher. Awal mulanya keluarga ini itu adalah keluarga yang cukup berada. Namun semenjak ayahnya menjadi pemabuk, keluarganya itu menjadi tidak rukun lagi. Ayahnya adalah tukang sepatu, tapi dia cukup maju, usahanya itu cukup maju, jadi mereka hidup berkecukupan. Nah, dalam perjalanan karena ayahnya sering memboroskan uangnya untuk mabuk-mabukan bersama teman-temannya, maka mereka jatuh miskin. Nah, karena jatuh miskin, lalu ketika pulang dalam keadaan mabuk, ibunya sering disakiti, dianiaya. Nah, karena mereka jatuh miskin, kemudian ibunya mau tidak mau memberi nafkah kepada anak-anaknya dengan cara menjadi buruh tukang cuci di rumah tetangga-tetangganya. Ya. Lalu pada tanggal 1 Mei 1836, ibunya Gertrudis, Ibu Josefa Assenmacher ini meninggal dunia karena dibunuh oleh ayahnya, dipukul. Pada waktu itu anak-anaknya pergi ke gereja. Lalu pulang-pulang sudah mendapati ibunya tergeletak di depan kandang hewan peliharaannya. Nah, itu sangat menyedihkan memang. Maka Ibu Serafin memutuskan untuk masuk biara dengan motivasi ingin memberi silih atas dosa-dosa ayahnya. Beliau masuk biara pada tanggal 18 Oktober tahun 1842. Nah, pertama kali masuk biara itu masuk kongregasi Carolus Borromeus yang sekarang dikenal dengan suster-suster CB. Di Suster Serafin ini dulunya adalah suster CB. Kemudian pada tanggal 30 Januari 1844, Ibu Serafin ini mengikrarkan kaul pertama di CB. Lalu Ibu Serafin mengikuti teladan doa dan dharma bakti ibunya. Itu seperti yang tadi saya katakan, dia mempunyai motivasi masuk biara untuk memberi silih atas dosa-dosa ayahnya yang selama ini banyak menyakiti ibunya. Nah, pada satu waktu kemudian Ibu Serafin diutus ke Sitat bersama 6 suster lainnya untuk untuk merawat janda, yatim piatu, dan masyarakat yang terdampak revolusi Perancis. Waktu itu. Lalu keadaan di Sitat semakin hari semakin memburuk. Ibu Elizabeth adalah pendiri suster-suster CB, pemimpinnya meminta para suster untuk kembali ke Maastricht. Jadi karena sudah semenjak Ibu Serafin dan teman-teman susternya pindah ke Sitat, mereka bergantung pada biara induk di Maastricht untuk kebutuhan pokoknya, termasuk untuk para janda, yatim piatu, jompo yang dirawat. Jadi mereka itu segala kebutuhannya dipenuhi oleh Ibu Elizabeth, oleh biara induk. Nah, lama-kelamaan mereka tidak bisa lagi karena semakin berkurang. Maka Ibu Elizabeth meminta para suster
Ibu Serafin dan teman-temannya untuk kembali ke Maastricht. Tapi umat di Sittard menginginkan Ibu Serafin dan para suster tetap tinggal karena mereka sangat bersyukur dengan kedatangan Ibu Serafin dan para suster. Mereka itu sangat tertolong. Begitu juga pastor setempat dan uskup merasa tertolong. Nah, ketika hendak memisahkan diri dari Maastricht, Ibu Serafin bernadar bahwa kami telah mengikrarkan kaul kami dalam tangan Ibu Elizabeth di Maastricht. Kepada beliaulah kami harus menjalankan ketaatan kami, dan kami sepenuhnya akan tunduk pada keputusan beliau. Maka apapun yang terjadi, Ibu Serafin dan teman-teman suster akan tunduk pada keputusan yang diberikan oleh Ibu Elizabeth. Nah, namun apa jawaban Ibu Elizabeth pada para suster di Sittard? Yaitu jangan mengira kami berkeberatan bahwa di Sittard didirikan sebuah biara suster-suster cinta kasih. Jadi bukan karena Ibu Serafin memisahkan diri, tapi karena keadaan, waktu itu Ibu Serafin diutus bersama teman-teman susternya, lalu di sana dibutuhkan kehadirannya karena umat setempat merasa tertolong. Nah, demikian jawaban Ibu Elizabeth. Nah, antara para suster di Maastricht dan Sittard tidak akan berkurang hubungan kasihnya. Nah, ini karena juga diminta oleh Pastor Roorts. Pastor Roorts ini yang atas. Ini Pastor Roorts, ini Monsinyur Paredes. Nah, mereka juga mengharapkan Ibu Serafin beserta teman-teman susternya untuk tetap tinggal. Nah, maka ini kata-kata Ibu Serafin pada saat itu, kita akan berdoa agar kehendak ilahi terlaksana. Kemudian Uskup Roermond semakin mempertegas bahwa adalah kehendakku bahwa para suster tinggal di Sittard dan meneruskan pekerjaan atas nama Tuhan. Nah, hanya 2 suster yang pada saat itu kembali ke Maastricht. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya kongregasi ADM ini disahkan pada tanggal 18 Juni tahun 1862 oleh Paus Leo ke-13. Nah, tujuan mereka menjalankan karya karitatif dan pendidikan yang sesuai dengan taraf agama dan kesusilaan di antara orang miskin untuk meringankan beban derita. Jadi pada tahun 1862 kongregasi kami disahkan oleh Paus Leo. Jadi menjadi kongregasi kepausan statusnya. Nah, ini konstitusi awal kami yang asli, itu gambarnya kecil di sini. Nah, yang sekarang sudah ya seperti ini yang dalam bahasa Indonesia, dalam bentuk bahasa Indonesia. Seperti ini. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Gitu. Nah, lalu Ibu Serafin itu tidak pernah habis usahanya dan pikirannya untuk melayani kebutuhan masyarakat pada saat itu. Sampai-sampai dia merasa kalau malam tiba, dia itu merasa rugi gitu ya. Kadang-kadang kita kalau udah waktunya istirahat, wah udah mau istirahat nih, cepet-cepet tidur gitu kan. Karena seharian sudah lelah, pengen istirahat gitu. Tapi pada saat itu Ibu Serafin itu merasa menyesal kalau malam hari datang. Malam hari kalau saya pergi tidur itu kadang saya merasa kesal karena sekian jam tidak saya berikan kepada manusia yang menderita. Sekian jam dia tidak bisa melayani orang-orang yang mungkin pada saat itu Ibu Serafin istirahat, mungkin ada orang-orang yang tidak bisa istirahat. Nah, sampai ke situ. Dalam mulia.
dan jatuh cinta dengan Yesus, berani melepaskan semua yang saya miliki, meninggalkan keluarga saya. Spiritualitas kongregasi dalam berikutnya dan jatuh cinta dengan Yesus, berani melepaskan semua yang saya miliki, meninggalkan keluarga saya. Ya, nggak kelihatan gambarnya, nanti aja. Selanjutnya spiritualitas. Spiritualitas darah mulia. Ya, spiritualitas yang diberikan yaitu kebaktian kepada darah mulia. Nah, ini dasar biblisnya ada dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Di sana tentang lambung Yesus ditikam dengan tombak. Ini prajurit menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Mereka akan memandang kepada dia yang mereka tikam. Nah, mengapa kebaktian kepada darah mulia? Nah, para suster ADM diharapkan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, itu pun seperti Tuhan Yesus yang menyerahkan seutuhnya seluruh dirinya, mengorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia sampai tetes darah dan air sampai terakhir. Diharapkan para suster juga melakukan tugas perutusannya, menjalankan panggilannya itu sampai tuntas, sampai akhir menutup mata. Dalam keseharian kalau mengerjakan tugas juga sampai selesai. Itu. Jadi total. Nah, itu harapannya. Spiritualitas yang ingin dihidupi. Maaf ini Mas, karena jaringan ya mungkin. Spiritualitas kongregasi darah mulia dan jatuh cinta dengan Yesus, berani melepaskan semua yang saya miliki, meninggalkan keluarga saya. Nah, ini tadi video yang kami ambil menjelang suster-suster tadi, ini suster yang baru saja mengikrarkan kaul pertamanya. Jadi menjelang itu kemarin mereka itu mengikrarkan kaul pertama pada tanggal 24 September. Nah, sebelumnya masih novis, jadi belum pakai kalung. Nah, mereka sekarang sudah pakai kalung karena pada tanggal 24 September itu mereka mengikrarkan kaul sementara dan menerima kalung itu sebagai simbolnya. Nah, siapa sih suster perintis yang datang ke Indonesia pada saat itu? Ada 5 suster, yaitu Suster Teresa, Suster Igidia, Suster Romana, Suster Amanda, dan Suster Salome. Ini fotonya memang foto zaman dulu sekali, jadi kita juga kurang jelas melihatnya. Ini yang kita temukan. Jadi mereka datang pertama kali di Batavia. Kalau sekarang Jakarta itu ya. Dibantu oleh Romo-Romo MSC. Tepatnya sekitar tahun 1933. Hadir di Kongregasi suster-suster amal kasih dan mulia. Ini karya-karya suster ADM. Hadir dan berkarya di bumi pertiwi untuk mewartakan semangat kasih.
Berdirinya Kongregasi Suster-Suster Amal Kasih Darah Mulia merupakan karya penyelenggaraan ilahi melalui pendirinya, yaitu Gertrudis Spiekerman, yang kemudian diberi nama Seraphim setelah ia masuk Kongregasi para Suster Amal Kasih Santo Carolus Borromeus di kota Maastricht, Belanda, yang dipimpin oleh Ibu Elisabeth Reuters. Tuhan berkenan menyertai kerja keras, pengorbanan, dan segala usaha yang dilakukan dengan penuh keberanian di tengah kesulitan dan perkembangan zaman. Sekolah merupakan karya perdana dalam bidang pendidikan. Pada awalnya, para suster ADM hanya mengelola 2 sekolah. Dengan perjuangan dan usaha keras, tak kenal lelah melalui jalan panjang berliku, kini para suster ADM berhasil mengelola 13 sekolah yang tergabung dalam Yayasan Seraphim Bakti Utama. Yayasan Seraphim Bakti Utama menjalankan sekolah-sekolah TK, SD, SMP, dan SMA dengan nama sekolah Pius Bakti Utama yang memiliki semboyan Sapientia Ducet yang bermakna kebijakan Allah yang membimbing setiap kata, tindakan, dan usaha. Asrama Seraphim dan Stella Divina untuk putri, serta Don Bosco untuk putra, tersedia bagi para peserta didik yang berasal dari tempat yang jauh. Kenapa alasan saya memilih sekolah di sini? Karena yang pertama di SMA Pius ini ada asramanya, yaitu asrama Seraphim. Saya milih di jalur reguler ini karena menurut saya asrama ini juga sangat bagus. Alasan saya memilih sekolah di sini karena di sini tuh bisa melatih kemandirian anak-anak zaman sekarang agar bisa lebih mandiri dan tanggung jawab, terus disiplin. Di sini kami juga dibimbing oleh suster-suster ADM. Kesan saya terhadap suster ADM itu sangat perhatian kepada kami, peduli kepada kami, dan juga membimbing kami dengan baik dari bidang kerohanian maupun pengetahuan yang lain. Karya kasih para suster ADM tidak hanya dalam bidang pendidikan. Dalam karya bidang kesehatan, para suster terlibat dalam menangani masalah kemanusiaan yang menyangkut hidup seseorang. Para suster tidak hanya mengobati raga yang sakit, namun juga jiwa manusia yang terdalam. Kesehatan. Dimanapun keberadaan karya kesehatan para suster ADM, disinilah tempat bagi masyarakat kecil yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Di samping karya pendidikan dan karya kesehatan, para suster ADM juga menggeluti karya sosial. Karya sosial yang dilakukan para suster dimanapun mereka berada merupakan usaha pemberdayaan masyarakat. Melalui karya sosial, para suster mengikuti teladan ibu pendiri, yaitu melayani mereka yang lemah, tersingkirkan, khususnya kaum perempuan, buruh, petani, dan anak-anak. Suster-suster ADM memiliki kegiatan sosial. Salah satu kegiatan sosial adalah peternakan sapi perah Seraphim yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar Sumberan dan Pombol. Dalam karya pastoral, para suster melibatkan diri dalam paroki atau gereja setempat untuk memberikan kesaksian tentang kebaikan hati Allah. Para suster berkatekese bagi para calon baptis, komuni pertama, dan krisma, serta pendampingan kaum muda.
pemudi yang terpanggil untuk bergabung dengan kongregasi Bina dalam postulat dan novisiat. Fokus pembinaan pada masa postulat adalah penanaman nilai-nilai manusiawi, nilai-nilai Kristiani, dan nilai-nilai religius. Untuk mendukung penanaman nilai-nilai tersebut, para postulan diikutkan dalam program Kubina yang juga diikuti oleh para postulan dari kongregasi-kongregasi lain. Dari sinilah generasi muda dikenudai untuk mulai menghayati panggilan sebagai mistikus dan nabi, bersumberkan cinta Kristus yang menebus dosa manusia dengan darahnya. Para postulan dan novis dilatih untuk menghidupi 7 pilar kekuatan hidup kongregasi. Hati yang menyatu dengan Allah, hati yang solider, hati yang bekerja sama, hati yang rahim, hati keibuan, hati yang gembira, dan hati pendoa. Ya, jadi itu tadi karya-karya Suster ADM. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada sosial, ada pastoral. Lalu ditutup dengan tadi para mudi yang tertarik akan dibina terlebih dahulu dalam rumah pembinaan, yaitu postulat novisiat ADM. Sekarang di sini juga bersama saya para postulan. Sekarang ada 6 postulannya yang tinggal di sini. Lalu novis tahun pertamanya 10 dan novis tahun kedua ada 6. Tapi novis tahun kedua sedang orientasi komunitas. Dan ada 1 aspiran yang tinggal bersama kami juga di sini. Kalau aspiran yang lain masih berada di luar Jawa. Mungkin sekitar Januari nanti mereka akan datang dan bersama-sama. Nah, 1 persembahan lagu. Nanti saja ditutup lagunya. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, ini komunitas-komunitas ADM di Jawa. Jadi kami ada di Jawa, ada di Pulau Sumba NTT, lalu ada di Timor Leste. Kemudian ada komunitas baru yang baru dibuka pada tahun ini, sekitar bulan Agustus, itu di Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Dahor, Balikpapan. Nah, ini yang di Jawa ini ada di Jakarta, Durensawit, Jakarta Timur. Ini merupakan rumah pusat generalat yang dulunya ada di Belanda, sekarang pindah di Indonesia. Kemudian Kota Baru, Yogyakarta, ini adalah rumah pusat Provinsi Indonesia. Nah, lalu ada Bayan, Kutoarjo, ini di Jawa Tengah, Bayan, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, ada di Jawa Tengah, lalu Cengkareng ada di Jakarta Barat, dan Jetis ada di sini, yang sekarang kami tinggal. Yogyakarta juga Jetis. Lalu komunitas berikutnya yang ada di Sumba ada 5. Wuetebula, lalu Kodi, Elopada, Katikuloku, dan Ande Ate. Kemudian ada juga di komunitas di Eropa, itu ada di Belanda, tepatnya komunitas Windrak, lalu Broweden di Jerman. Kemudian komunitas yang baru saja dibuka tadi di Kalimantan Timur, tepatnya di Dahor, Balikpapan.
Halo teman-teman dari Balikpapan yang sudah bergabung, terima kasih ya. Salam kenal. Halo, Suster. Ya. Ya, Suster. Ya, terima kasih ya sudah bergabung. Kemudian ini ada komunitas di Atambua, ada 2 komunitas, Tini dan Ponu. Lalu yang di Timor Leste ada 3, Dili, Los Palos, dan Tutuala. Nah, sebelum di penghujung presentasi saya, teman-teman postulan dan novis di sini juga aspiran satu ini akan mempersembahkan sebuah lagu. Selamat menyaksikan dan selamat menikmati teman-teman semua. Ini di sini. Judul lagu kami adalah Panggilan adalah Anugerah. Selamat mendengarkan. Dengan tergetar aku melangkah maju menyadari ketapantasan saat memandang altarmu, namun
Terima kasih banyak, Suster. Ya, kita lanjut lagi. Ya, di penghujung ini, penghujung presentasi saya, ini ada alamat-alamat Instagram, Facebook, Twitter, teman-teman mungkin yang belum berteman ya. Oke, sekian Mas Farid dan teman-teman presentasi. Oke, terima kasih, Suster. Ini suaranya agak kecil ya, Suster. Mungkin ada agak kecil suaranya, Suster. Mungkin di Suster atau bagaimana? Ini sudah kerasa. Oke ya, Sekarang. udah mulai bisa sih, udah. Oh. Volumenya. Dari tadi ya Mas ya, kecil. Iya, tadi kecil sih, yang terakhir banget. Oh, yang terakhir banget. Oke, Suster, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, mungkin dari Suster mau menceritakan bagaimana pengalamannya Suster bisa sampai bergabung dengan ADM. Jadi pengalamannya Suster bisa terpanggil sebagai seorang Suster mungkin secara singkat. Ini saya lagi Mas, atau boleh teman Suster? Boleh. Ada banyak Suster yang gabung dengan kita malam ini. Ada Suster Francisca di sini, ada Suster Bernadette saya lihat, ada Aquinata, Suster Teresa, Suster Roberta, Suster Avila juga ada. Jadi terserah mungkin Suster Maristela yang mau membagikan awal kenapa bisa Suster terpanggil jadi seorang Suster, mungkin terserah dari Suster yang mau meng-sharingkan pengalamannya. Mungkin siapa ya teman-teman ada yang supaya suaranya ganti nih. Suster Roberta atau Suster Bernadette? Suster Roberta ini yang baru menjadi perintis di Dahor, Kalimantan Timur. Jadi tadinya dia dari Jogja, lalu pindah ke Kalimantan. Suster Roberta mau sharing sedikit? Atau suster yang lain? Oh ya, bisa. Saya sharing sedikit ya. Oke. Ya. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam. Dari berbagai penjuru dunia. Ya, saya awalnya tertarik jadi suster. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang besar atau kalau Tuhan memanggil itu lewat suatu peristiwa-peristiwa atau hal yang spektakuler gitu ya. Saya lewat hal yang sederhana. Waktu itu awalnya hanya tertarik saja. Saya tertarik kok hidupnya para suster, para pastor yang memberikan diri untuk gereja dan untuk Tuhan itu sepertinya kok enak ya. Enak dalam arti mereka bisa lepas bebas. Bisa lepas bebas melayani, nggak pikir apapun. Saya juga tertarik kok mereka bisa hidup seperti itu ya, para pastor dan para suster itu ya. Kok mereka bisa hidup bertahan dengan orang-orang yang dari mana-mana,
bisa hidup satu rumah, itu untuk saya sangat menarik. Nah, lalu awalnya ya udah setelah saya lulus SMA, waktu itu masih SMA, keinginan yang kuat itu muncul tuh SMA baru muncul. Lalu ya sudah, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan suster ADM. Saya memilih suster ADM pun juga bukan yang muluk-muluk, karena kebetulan suster ADM itu ada dekat rumah saya, dan saya itu dididik oleh suster ADM. Jadi saya sudah kenal suster ADM. Meskipun saya juga kenal juga tarekat lain, tapi saya memilih ADM karena ya itu awalnya hanya karena dekat rumah saja. Kalau nanti keluarga saya mau menjenguk saya itu dekat gitu. Seperti itu. Jadi saya nggak pikir ini spiritualitasnya apa-apa. Enggak, pokoknya yang penting saya tuh pengen jadi suster. Keinginan itu sangat kuat pengen jadi suster. Saya tertarik dengan cara hidupnya para pastor, para suster yang memberikan diri sepenuhnya untuk gereja. Dan saya merasa setelah saya menjadi suster itu saya berkembang, memberikan diri dalam pelayanan kepada siapapun. Dan saya sangat bersyukur dan bahagia sampai sekarang ini. Jadi ya rasanya cuma bahagia aja jadi suster itu. Begitu Mas Farid, Mas siapa? Ya, Mas sama-sama. Agustinus. Begitu sih Mas, saya nggak ada hal yang menurut saya tertarik dengan cara hidupnya para suster, para romo yang meninggalkan segala-galanya lalu memberikan diri untuk gereja, untuk Tuhan, untuk melayani siapapun tanpa memikirkan ya macam-macam. Lain kalau berkeluarga itu ya. Ketika mau jadi suster, ada halangan nggak, Suster Roberta? Atau ada tantangan? Nggak? Ada sih, ada halangannya. Ternyata setelah saya waktu itu diam-diam saja. Saya hanya mengungkapkan keinginan saya itu pada kakak saya. Lalu ketika saya harus masuk biara itu kan bikin surat permohonan kan Mas, surat persetujuan dari orang tua. Nah, ternyata bapak saya itu kok kurang setuju ya saya mau menjadi suster itu. Maunya saya itu suruh kuliah dulu, suruh kuliah. Tapi saya keinginan tuh kok kuat. Lalu sampai Romo Paroki itu datang ke rumah menasihati bapak saya. Ibu saya juga menasihati bapak, ya sudah Bang, yang mau menjalanikan dia itu tahu gitu. Ibu saya juga bilang gitu, nanti kalau dia nggak kuat ya dia akan pulang lagi ke rumah. Nah lama-lama ya sudah, akhirnya bapak saya itu setuju untuk menandatangani surat persetujuan saya masuk biara itu. Halangannya sih nggak sampai, ya itu akhirnya bapak saya setuju, meskipun awal-awalnya masih berat. Ketika saya masih postulan itu, bapak itu kalau lihat saya juga masih sedih ya kayaknya, masih sedih karena saya masuk biara. Tapi setelah lihat saya itu mengucapkan kaul, bapak itu ya mungkin melihat kesungguhan saya ya, ternyata memang saya sungguh-sungguh. Akhirnya ya sudah, lalu ikhlas dan rela. Begitu Mas. Oke, Suster. Mungkin ada pesan dari Suster Roberta ke teman-teman orang muda yang mengalami halangan yang sama, tantangan dari orang tua mungkin yang tidak mengizinkan mereka untuk bergabung ke dalam panggilan hidup membiara. Oh ya, ya pesannya kalau memang ada keinginan kuat dalam diri kalian, lalu kalian sungguh-sungguh ingin mengabdi Tuhan dalam gerejanya, ya tetap maju terus aja. Pasti nanti Tuhan itu akan memberikan jalan untuk kita. Jadi kalau Tuhan itu memang menghendaki kita dan kita memang mau, pasti Tuhan itu selalu memberikan kemudahan-kemudahan, memberikan jalan untuk kita sehingga kita itu tetap bisa setia. Jadi jangan takut untuk memilih cara hidup yang lain.
cara hidup yang lain dari yang lain, yang tidak dipilih oleh dunia, yaitu menjadi suster, menjadi pastor. Seperti itu Mas, jadi jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk menjawab panggilan Tuhan. Pasti Tuhan itu selalu memberikan jalan. Begitu Mas. Oke, makasih Suster Roberta. Mungkin Suster Francisca masih ada satu mungkin yang mau sharing, tidak apa-apa, boleh. Dari Yang Suster ADM teman-teman yang muda, suster-suster yang muda. Ya. Saya sudah hampir pesta perak, Mas. Oh, selamat Iya. Suster, udah lama banget menjalani hidup panggilan. Iya, saya udah tua ini Mas hitungannya. Ada teman-teman suster yang muda-muda itu. Ya, Termasuk. Suster Afila mungkin? Ya, ini sudah buka voice. Suster Afila? Maaf tadi headsetnya ada gangguan jadi saya cabut. Yang lain dimatikan dulu kayaknya. Oke, sip Mic-nya, Suster. ya. Baik, suster dan teman-teman semua, pada kesempatan ini saya mau sharing mengenai panggilan saya. Sebenarnya itu saya aslinya dari NTT Flores. Di sana itu banyak biarawan, biarawati, dan saya sendiri adalah anak asrama dari suster-suster pasionis. Jadi saya sudah mengenal lama tentang suster, tetapi ketertarikan saya pada ADM itu sebenarnya bermula pada keinginan saya atau hobi saya membaca. Saya membaca sebuah majalah utusan milik suster-suster ketika di asrama, dan di dalam itu saya melihat ada gambar peresmian Generalat Suster ADM di Jakarta, Durensawit. Kemudian saya penasaran seperti apa sih Suster ADM itu. Saya kemudian men-searching di internet, dan kebanyakannya yang muncul adalah sekolah-sekolah milik Suster ADM. Saya penasaran apa sih sebenarnya Suster ADM, di mana sih karya-karya mereka atau tempat mereka berkarya, tempat mereka berada. Kemudian saya menceritakan kepada suster asrama saya, suster pasionis. Mereka mengatakan, kenapa harus memilih ADM, kenapa tidak memilih kami pasionis? Lalu saya bilang, saya lebih tergerak di ADM. Dan apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan begini, terserah kamu memilih suster apa, yang penting kamu motivasimu adalah menjadi suster, kami mendukung dengan doa. Di situ saya merasa, dan di sini saya mau berbagi kepada adik-adik, soal pilihan kita kepada suster apa atau kongregasi apa itu adalah pilihan adik-adik masing-masing atau teman-teman masing-masing. Tapi kami semua mendukung bahwa ketika saya memilih menjadi suster dan saya didukung oleh suster-suster pasionis, di situ saya merasa bahwa panggilan saya adalah panggilan Tuhan dan saya sendiri mensetiai panggilan saya. Dan karena itu adalah panggilan Tuhan, saya mohon dukungan dan minta persetujuan dari orang tua. Tapi karena saya adalah anak sulung, itu adalah hal yang terberat untuk orang tua merelahkan saya menjadi seorang biarawati. Tapi karena doa-doa dari saya dan para suster pasionis, akhirnya orang tua merelakan saya. Dan saya sampai saat ini merasa selalu gembira menjadi suster ADM. Terima kasih. Oke, makasih Suster Afila. Apakah Suster sendiri ada tantangan waktu mau jadi suster selain dari orang tua, cuma dari orang tua ya? Saya sendiri sebenarnya merasa tantangan yang pertama adalah jauh dari orang tua itu. Bukan hanya dari orang tua, tetapi saya sendiri kalau jauh dari orang tua tidak bisa. Tapi kemudian karena itu adalah berkat Tuhan sendiri, saya mencoba dan akhirnya bisa. Oke, kasih Suster Afila. Untuk berikutnya ini kita coba masuk ke tanya jawab. Ini orangnya udah keluar ya, saya lihat dari Ita ini.
ini Ita ada menuliskan pertanyaan. Apakah ada dari tarekat ADM ini, apakah ada biara pasifnya? Terus apakah ada batas usia maksimal untuk mendaftar masuk ke dalam tarekat ADM ini? Oh ya, saya jawab ya Mas. Iya, Suster. Biara pasif itu maksudnya gimana tadi ya? Yang dimaksud Ita itu mungkin kayak kontemplatif gitu ya? Karena Iya, ya bisa jadi gitu. kalau biara-biara itu kan ada yang kontemplatif, ada yang kontemplatif aktif. Jadi yang kontemplatif itu seperti Gedono, rawa seneng itu. Nah, terus iya. Kalau suster-suster ADM itu termasuk yang aktif kontemplatif. Jadi hidup doanya juga sangat didalami, tapi juga punya karya keluar. Nah, itu tadi seperti yang sudah ditayangkan, ada karya pendidikan, karya kesehatan, sosial, dan pastoral. Nah, jadi itu mungkin ya, semoga menjawab. Lalu, apakah ada batas usia maksimal? Sejauh yang saya lihat itu mungkin sekitar 35 ya. 35 itu masih batas maksimalnya. Masih bisa. Ini Ita usia berapa ya sekarang? Nah, ini Ita sudah tidak bersama kita di dalam room soalnya. Udah jadi tidak bisa ditanyakan juga. Iya ya, sudah keluar ya. Begitu Mas. Mungkin ada yang lain. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya dari teman-teman OMK, mungkin dari Anastasia, Brian, Ica. Ayo teman-teman yang lain mau tanya? Putri, mau tanya nggak Putri? Putri atau Lina mau tanya? Pengantar ini sambil nunggu, ada yang mau bertanya, kalau mau bertanya nggak apa-apa sih. Ini juga kita ada live di Instagram, kita juga masih menunggu pertanyaan, belum ada pertanyaan yang masuk di Instagram. Dari karyanya suster-suster ADM, terutama di bidang pendidikan, apa sih sebenarnya melatari suster-suster ADM ini sampai akhirnya terpanggil untuk mendirikan asrama gitu, jadi sekolah yang berbasis asrama pendidikannya. Soalnya ini kan agak menarik karena kan tidak semua tarekat akhirnya mendirikan sekolah yang bentuknya asrama gitu. Jadi ini kan agak khusus ya untuk ADM, hal yang spesial gitu. Ya, oke Mas, mungkin tadi kan di awal itu sudah disebutkan kalau baru 2 sekolah yang didirikan gitu ya. Dalam perkembangannya sekarang bisa sampai 13. Nah, sekolah-sekolah kami itu, karya-karya kami kebanyakan ada di daerah yang pinggiran. Gitu. Jadi di Jawa Tengah itu kan bukan kota besar. Di Jogja ini 2 komunitas, hanya komunitas provinsialat dan studi itu bergabung di Kota Baru, lalu komunitas pembinaan. Nah, untuk karya tidak ada di Jogja. Nah, yang di Jakarta itu ada karya pendidikan, Sekolah Serafin Bakti Utama, itu pun di Cengkareng, ya Jakarta Barat yang juga ya terhitung pinggiran gitu ya Mas. Lalu di Jawa Tengah kebanyakan. Nah, Jawa Tengah itu kan juga kota-kota kecil. Nah, itu sebenarnya kenapa ada asrama ya awalnya karena memberikan wadah untuk teman-teman yang sekolah yang berasal dari luar kota. Ya, termasuk saya dulu juga sekolahnya di SMA Pius
tempatnya Suster ADM ini. Jadi saya harus tinggal di asrama karena saya ada di luar kota rumahnya dari Gombong. Sedangkan asrama itu ada di Bayan Purworejo. Kalau ditempuh pakai naik bis itu ya sekitar 1,5 jam. Nah, saya dulu juga sekolah di sana, tinggal di asrama juga. Nah, dalam perkembangan waktu, asramanya bertambah karena banyak teman-teman yang dari luar kota yang sekolah di tempat kami. Nah, sekarang ada 3 asrama. Kalau zaman saya masih 1, itu asrama Serafin yang tadi di-sharingkan oleh salah satu teman namanya Widya tadi itu, dia tinggal di asrama Serafin. Kemudian sekarang sudah ada tambah 2, asrama Stella Divina juga asrama putri. Lalu yang satunya asrama putra itu asrama Don Bosco. Nah, mungkin itu Mas. Jadi bagaimana bisa ada asrama itu karena banyak yang dari luar kota sekolah di tempat kami. Gitu. Terima kasih Suster Francisca. Kemudian ini ada pertanyaan dari Anastasia Adela, mungkin mau ditanyakan langsung. Anastasia mungkin bisa menghidupkan kamera, mungkin memperkenalkan diri dan asal paroki mungkin. Halo, Anastasia, di sini juga ada Tasya loh. Tasya Postulan ini. Salam kenal. Ini Tasya. Mana Anastasia nih? Suster, perkenalkan nama saya Anastasia dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Temanggung. Oh, Temanggung. Salam kenal. Mau tanya. Ya. Kalau di ADM sendiri tuh ada gerakan-gerakan apa sih yang untuk menjamah orang muda? Kemudian dari suster-suster tuh ada karya-karya nggak yang kayak mengikuti perkembangan sekarang tuh kan lebih kayak ke YouTube, terus ke Instagram, TikTok gitu tuh dari ADM tuh ada nggak? Oh ya, ada dong. Makanya tadi ada alamat-alamat, tadi alamat Instagramnya, alamat Facebook, Twitter, lalu YouTube. Nah nanti Tasya, saya panggil Tasya ya. Atau Ya. Tasya aja. Oh iya, Tasya ya. Sama dengan Tasya di sini. Jadi nanti mungkin bisa minta nomor HP-nya gitu. Lalu kita kontak, saling add ya di situ. Nah, memang suster ADM yang muda-muda khususnya, kalau yang sekarang ikut ini disebut junior ya, sudah lepas dari masa pembinaan, itu masuk masa tahun juniorat. Seperti saya ini masa suster junior tahun terakhir, tahun depan mau kaul kekal. Semoga, mohon doanya ya. Mantap, mantap. Jadi kami punya tim medsos khusus dan tim prompang. Nah, ini teman-teman yang ikut kebanyakan teman-teman suster juga tergabung dalam tim medsos dan prompang. Nah, kami menanggapi perkembangan zaman yang begitu maju, termasuk kami bergabung dengan tim Koptari, kopi manis milenial itu juga Mas Farid ini menjadi satu tim dengan kami. Nah, nanti kalau Tasya tertarik bisa jadi volunteer seperti Mas Farid dan teman-teman muda-mudi yang lain itu juga banyak yang bergabung. Jadi ini sebenarnya grup core tim milenial yang pada awalnya itu dibentuk oleh Romo Sunu sebagai ketua Koptari. Nah, lalu Romo Sunu mengajak para pemimpin tarekat, para provinsial untuk mengutus anggotanya yang muda-muda yang tertarik dengan ya medsos, dengan promosi panggilan lewat media.
ini sosial media. Nah, maka kami waktu itu kurang lebih sekitar 11 tarekat, lalu semakin bertambah, sekarang partisipannya sudah sekitar 50 kalau nggak salah lah. Kalau ditambah dengan teman-teman muda-mudi yang menjadi volunteer termasuk Mas Farid ini sudah banyak sekali ya. Kita sudah banyak mengadakan kegiatan, Tasya. Kalau nanti bisa follow di Kopi Manis Koptari juga. Ini sudah ya setiap bulan itu sudah ada acara rutin. Ini nanti bulan Januari sampai ya selama tahun 2021 kami juga sudah mulai merancang program. Nah, yang kemarin-kemarin sudah jalan, ini nanti mungkin akan ada acara Natal, perayaan Ekaristi dan rekoleksi. Teman-teman muda di sini bisa ikut ya. Akhir tahun kita akan berefleksi dengan enjoy, dengan asik kita nonton film bareng-bareng sama frater, bruder, suster. Nah, itu 2 hari online karena kita belum bisa offline jadi online. Semoga tahun depan kita bisa offline. Amin. Begitu Tasya, menjawab enggak? Sangat menjawab, Suster. Terima kasih. Sama-sama Tasya. Bagi teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi. Tasya, alamat ininya apa ya Tasya? Instagram. Oh iya. Bisa di chat sih nanti Tasya. Adela. Apa? Diketikkan aja Tasya. Diketik aja. Aku ketik aja ya, Su. Iya, diketik aja. Tasya masih Mungkin sekolah atau ini? Saya mahasiswa, Sus. Oh, mahasiswa. Semester berapa nih? 7. Oh, udah mau selesai ya. Lancar skripsinya. Amin. Terus. Kuliah di mana sih ya? Di Atmajaya. Oh lah, berarti tapi lagi pulang kampung ya? Iya. Besok nek mulai ke kampus mampir sini ya, deket tuh. Ntar aku sering main loh ke ADM. Lah, tenane, ADM yang mana? Yang di sebelah Kota Baru. Oh, itu. Ih, masa sih? Pernah lihat wajahnya Tasya deh. Pernah kan Tasya ke Kota Baru ya? Iya. Pernah kok, saya pernah lihat waktu saya masih di Kota Baru tuh. Makanya tadi nggak asing. Kan ini yang apa sih ikut timnya Kota Baru kan, Tasya? Iya. Apa sih? Kamu ikut apa itu di Kota Baru? Patemon, Suster. Nah, Patemon. Sudah lupa namanya apa itu di Kota Baru. Udah hampir berapa bulan meninggalkan Kota Baru. Iya, Patemon kan? Iya, pernah ketemu saya sama Tasya ya? Udah, Suster. Loh, aku syuting di ADM loh, Suster. Lah iya. Syuting di ADM kan? Iya. Oh, baiklah. Besok main lagi ya, Tasya? Iya, Suster. Kalau aku sudah kembali ke Jogja. Oke lah, ditunggu. Oke, ini mungkin dari yang lain, Brian, Ica, Putri, Sam, ada pertanyaan mungkin? Steven juga mungkin bisa. Ada siapa aja nih? Ini Brian tim ya, Mas? Dari tim? Oh, bukan ya? Mereka ya. Brian itu teman saya itu di Balikpapan. Benar nggak Brian? Mana Brian? Brian tuh rajin loh itu. Oh ya. Tapi benar nggak tuh Brian Golas bukan? Brian Golas kan ya Putri ya? Udah bilang kalau mau pengen ikut tadi ya Brian. Ternyata bergabung juga. Putri nih, Putri Patricia. Ayo Putri, mau tanya enggak? Ini Putri ini dari Flores.
Rumahnya jauh sekali. Flores, salam kenal. Dia di kilo 45, Balikpapan. Balikpapan ke sana lagi. Putri, bisa ikut ya Putri ya? Luar biasa loh Putri ini. Biasanya kalau meet sama suster kadang izin suster. Sekarang bisa ikut ya Putri ya. Hebat ya. Salam kenal Putri. Ini Putri ini. Dia malu-malu itu Putri itu. Kan rumahnya jauh sekali itu. Dia di kilo 45 itu. Hai Putri. Halo suster. Malu dia. Kalau dia meet itu juga kadang malu-malu itu. Oh begitu ya. Suster Gimana Putri Putri? mau tanya. Mau tanya nggak Putri? Ya. Mana? Si Lina Semisalnya kan mana? suster. Ini Putri Lina mau nggak ada suster. Hah? Mau tanya? Sudah. Atau besok tanya sama Ya. suster sendiri aja. Yus, Tapi ini sebenarnya jangan tanya sejarah atau PKN. Tanya yang lain Putri. Loh, kok pakai japris sih? Malu. Gak apa-apa Putri, disebutin aja sambil ngomong. Boleh. Semisalnya kan keluarga yang nggak setuju atau orang tua dibujuk juga nggak setuju, itu berarti nggak bisa masuk biara. Oh ya. Putri bagus sih. Apakah kalau orang tua tidak setuju, kita tetap ingin masuk ke dalam biara, itu durhaka atau enggak? Kita melawan orang tua atau enggak? Mungkin kayak gitu-gitu. Enggak lah Putri. Ya, sekarang pendekatan dulu. Saya dulu yang nggak setuju ibu. Kalau bapak ya mendukung gitu, tapi ibu tuh enggak. Jadi bapak diam-diam, udah jalan aja, nanti ibu tuh urusan bapak gitu ya. Lama-lama juga ketika kita sudah masuk, lalu mereka tuh lihat kita bahagia, nanti lama-lama mereka juga ikut mendukung. Nah, terus malah bersyukur, kok melihat anakku jadi bahagia di dalam biara, lalu banyak berkat juga di dalam keluarga gitu. Ya nanti pelan-pelan sambil merayu gitu. Ini Putri kelas berapa nih? Kelas 12 suster, mau lulus. Wow. Menjelang ujian. Semangat. Ini yang ikut kelas 12 semua itu. Kelas 12 semua ada ya Putri, nih. Ada Lina. Ini Putri ditunggu nih sama Lena nih. Putri. Tuh. Ditunggu. Kami tunggu ya Putri. Ya. Di sini. Tahun depan tuh saya antar itu Putri ke Jawa. Tahun depan ya. Ditunggu teman-teman ini di sini. Halo Putri. Kalau tidak datang kami yang jemput. Sini ya. Ketemu kami nanti. Ketemu kami. Mereka juga banyak loh yang semula nggak disetujui, tapi lama-lama kalau pada saatnya itu memang panggilan Tuhan menghendaki, pasti nanti Tuhan menyentuh hati orang tua. Nggak usah takut, itu nggak durhaka. Terima kasih pertanyaannya Putri. Semangat belajar ya menjelang ujian. Sudah, sementara ujian. Sukses. Sementara ujian. Sementara ujian UAS. UAS ya. 3 hari lagi ya Putri. Iya, Sus. Oke. Semangat. Ini ada Nita. Nita siapa ini? Jadi sama Mas Farid nih, Mas Farid juga aktif ya Mas ya. Sangat menolong para suster, bruder, frater ini di tim Koptari. Idenya selalu cemerlang. Oh, ini Mas Anton ya? Yang
Salam kenal Mas Anton. Hai Mas Anton. Dia juga ada panggilan kemarin, cuma masih mempertimbangkan untuk jadi seorang biarawan-biarawati juga. Oh, begitu. Biarawan aja, Bu. Biarawatinya nggak ada. Oh, biarawan. Sorry. Iya ya. Mau biar awan apa biar malam? Lia tuh tertarik gitu jadi suster loh. Amelia Agustina tuh loh. Ini salah satu miminnya Katolik juga. Oh iya. Mbak Amel ini. Iya, Amelia. Halo suster. Halo. Salam kenal Mbak Amel. Iya. Jadi satu tim ya sama Mas Farid nih. Iya. Iya. Ini tinggal di mana ya? Mas Wah, Anton, kita beda Amel. kota semua ini. Saya di Malang, Anton Semarang, Amelianya ini di Tangerang ya, kalau nggak salah Jakarta ya. Beda kota semua. Nggak ada yang satu kota. Ada Stephen Evan juga tuh. Stephen Evan tuh bantu desain dia untuk di Katolik Faith, dia di Semarang juga. Halo Pak. Halo Pak. Halo semua. Halo Pak Suster. Halo. Oh, halo Mas Evan. Evan ya? Evan, Mas Evan. Halo Mas Evan. Salam kenal. Salam kenal. Ada berapa sih timnya ini? Banyak suster, bukan sedikit juga, lumayan. Ada 10-an kayaknya mungkin yang aktif. Ya. Ada 10-an mungkin suster. Dan beda-beda kota nih. Kalau Mas Evan di mana? Semua beda kota. Kalau Mas Evan itu di Semarang juga. Itu Semarang juga ya? Ya. Ya, di Semarang. Wah, ya berarti ditunggu lumpia Gang Lombok ini. Iya, enak itu. Tekad sih. Semarang panas apa hujan nih? Semarang lumayan apa ya? Sekarang lagi hujan ya, banyak hujannya. Dingin-dinginnya. Biasanya panas, sekarang tiap malam hujan terus. Enak ya? Sejuk. Iya. Mbak Amel di Tangerang nih. Di Jakarta, Jakarta Pusat, suster. Oh, di Jakarta Pusat. Iya. Dia pindah-pindah soalnya di Jakarta, nggak satu di. Jakartanya pindah-pindah. Kuliah ADM terbuka loh ya. Iya kok. Lagi kuliah di mana? Kuliah di Universitas Persada Indonesia di YAI. Persada tuh apa tuh? Di UPI. UPI. Semester berapa? Saya kan pindahan jadi semester 6. Semester 6 nggak lama lagi tuh. Iya. Sukses ya. Iya, makasih suster. Kami mendoakan dari sini. Ya. Terima kasih loh.
Sama-sama loh. Sambil ngobrol-ngobrol, Suster, kalau yang karya kesehatan, Suster di mana aja yang untuk rumah sakit itu? Rumah sakitnya ada, kalau di Jawa Tengah itu ada 2. Namanya Rumah Sakit Palang Biru, bukan Palang Merah. Di Palang Biru. Ya, ada di Gombong dan di Kutoarjo. Satu lagi ada di Sumba, itu namanya Rumah Sakit Caritas. Itu lalu ada poliklinik ya. Poliklinik ada ya, ada poliklinik juga di Sumba. Itu sih karya kesehatan yang Kita rumah sakit. coba sering-sering aja mungkin sedikit suster yang hadir sama kita pada malam hari ini yang kerja atau melayani di bidang pendidikan siapa aja mungkin suster, mungkin bisa diperkenalkan sekalian kita. Oh, ini Suster Teresa ini tinggal di Kalimantan bersama Suster Roberta. Suster Aquinata masih kuliah. Baru masuk, ini sedang kuliah keperawatan. Nah, Suster Bernadette ini yang menjelang lulus nih, mau jadi guru di Cengkareng. Bentar lagi mau pindah ini, Suster Bernadette. Mana Suster Bernadette nih, cerita dulu. Calon guru SD nih, Mas. Oh. Halo, selamat malam. Udah ada pengalaman sebelumnya ikut bantuin mengajar juga, Suster, atau selama ini masih sibuk kuliah, Suster? Oh, kalau saya itu praktek biasanya. Dari semester 2 itu sudah praktek di sekolah-sekolah. Di karyanya ADM juga ya? Untuk kalau karya, waktu masih pembinaan kami biasanya beri kesempatan untuk live in di sekolah-sekolah TK, SD, SMP, SMA begitu. Jadi biasanya novis-novis itu ada namanya live in karya atau orientasi karya. Jadi biasanya itu para suster diberi kesempatan mengenal kehidupan atau karya-karya di karya pendidikan, kesehatan, itu biasanya ada orientasi seperti itu. Tetapi kalau untuk saya secara pribadi mungkin belum, baru rencana seperti itu. Tapi terlibat dengan anak-anak murid udah pernah, Suster? Ada pengalaman sebentaran gitu atau masih belum? Kalau dengan anak-anak murid waktu pas penelitian, kemarin saya penelitian itu saya bersama dengan anak-anak di Kutoarjo, di SD Kutoarjo, SD Pius Kutoarjo. Suka dukanya bagaimana, Suster? Kalau suka duka belum terasa karena anak-anak masih, karena susternya baru, jadi ya mereka senang karena ada perubahan. Biasanya di situ juga di SD Pius Bakti Utama itu di Kutoarjo hanya sedikit suster-suster yang pendidikan gitu. Itu juga terbagi, kadang tidak stay di situ. Ada juga kadang di TK atau ke SMP gitu. Jadi tidak selalu ada susternya yang di situ. Maka pas ketika saya ke sana ya mereka senang, oh ada suster baru seperti itu. Jadi ya pengalaman saya ya ketika bersama dengan anak-anak murid di sana ya senang juga ada pengalaman dan tantangan baru untuk walaupun saya sudah punya pengalaman dengan sekolah-sekolah yang ada di Jogja sini waktu praktek mengajar di sekolah-sekolah di Jawa, di Jogja. Makasih Suster Bernadette. Sama-sama. Kalau yang dari kesehatan ada mungkin Suster yang mau sharing? Nggak ada ya? Suster berkarya kesehatan nggak gabung ya, Mas? Oh, nggak gabung. Baru calon perawatnya ada. Lagi studi ya? Iya. Suster Aquinata ya.
Ini Sister Aquinata juga ini berjuang ini mulai kuliah mulai dengan online kan. Gimana Sister Aquinata? Halo, selamat malam kakak dan teman-teman para sister. Oke. Agak echo ya. Ya. Baik, saya baru mengikuti studi tahun 2020 bersama teman-teman. Sekarang saya berada di Kota Baru bersama para suster studi yang lainnya. Memang kuliah online sedikit bukan sedikit tapi baru pengenalan sudah mulai dengan online. Jadi lebih banyak versilnya untuk mengikuti tidak bertatap muka. Seperti adik-adik yang lain semua juga mungkin pada online. Jadi situasinya agak berbeda dengan ketika bertatap muka bersama dosen dan teman-teman. Jadi harus bisa mengatur waktu karena kadang juga dosen itu tiba-tiba memberi kita les seperti itu. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan jadwal para suster. Seperti itu. Yang penting studi tetap happy. Jadi suster happy. Studi bisa hanya mengisi hidup kita untuk menjadi untuk berkarya ya. Jadi tetap happy dalam panggilan juga, tetap juga dalam studi juga seperti itu. Sister Aquinata sendiri pernah nggak kesulitan membagi waktu selama masih ada di dalam masa perkuliahan ini dan pelayanan sih yang dibiarai? Pernah ada mengalami agak susah nggak mengatur waktu atau kendala dengan kehidupan biara yang berjalan dengan kesibukan perkuliahannya, suster? Saya bersyukur pertama dikuliahkan oleh juga kongregasi, komunitas bisa mengerti kami para studi sehingga kami bisa mengatur waktu dengan baik. Memang terkadang saya mengalami sedikit hambatan kalau misalkan dosennya memberi tugas di saat bertepatan dengan doa komunitas yang seharusnya tidak bisa ditinggalkan. Di situ saya harus bisa memilih mana yang paling penting, mana yang paling prioritas. Selagi itu bisa dipertanggungjawabkan, maka saya akan bisa memilih yang paling prioritas itu. Misalkan doa Kamis pertama ya, itu juga sangat penting. Jadi kalau bertepatan dengan tugas saya, itu bisa diatur dengan teman-teman. Sehingga juga teman-teman bisa mengerti juga keadaan kami di biara. Kalau untuk kegiatan kami di kampus, di sini juga para pembina, para suster mengerti kami sehingga bisa menyelesaikan juga dengan kami. Sehingga ketika kami minta izin atau yang penting memberi info kepada komunitas bahwa kami ada kegiatan di jam sekian gitu. Kalau untuk atur waktu, kami sudah kadang bagi tugas ya pos masing-masing. Jadi jam sekian kami mulai kuliah, jam sekian kami bisa mengatur pos dan seterusnya sehingga bisa berjalan dengan baik. Yang penting komunikasi dengan para suster lainnya. Itu aja. Oke. Terima kasih Suster Aquinata. Sama-sama. Sharingnya. Ya. Mungkin dari teman-teman, apakah masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan dengan suster-suster ADM yang bersama kita pada malam hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Suster Francisca bisa memberikan pesan-kesan sih mungkin untuk
anak-anak OMK yang ingin bergabung dengan tarekat ADM, mungkin pesan singkat, terus mungkin kita bisa tutup mungkin dengan doa, Suster. Oke. Ya, buat teman-teman semua ya yang sekarang mungkin sedang galau gitu ya, atau sedang bingung menentukan pilihan hidupnya setelah lulus, nanti setelah lulus SMA atau lulus kuliah gitu ya. Apalagi masa pandemi gini, ini mau kemana? Saya ini sebenarnya dipanggil apa enggak sih sama Tuhan untuk hidup membiara gitu. Mungkin mengalami semacam itu. Nah, pasti banyak berdoa, pasti ada jalan. Lalu kalau sudah merasa terpanggil, berani aja, nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah mikirin nanti itu bisa terus sampai mati atau kalau ketakutan-ketakutan itu sekarang menjadi penghambat, ya kita nggak akan pernah mencoba. Tapi kalau kita sekali berani memutuskan, nah nanti kita juga akan berani menanggung konsekuensi-konsekuensi yang kita hadapi selanjutnya. Sama juga kalau kita menentukan kita akan bekerja atau berumah tangga, nah semua ada konsekuensinya. Ada baik buruknya, ada suka dukanya. Nah, tinggal teman-teman ya yakin aja dengan apa yang menjadi kerinduan dan keinginan hatinya saat ini. Gitu. Mantep aja. Derek Gusti Yesus kudu mantep. Gitu. Gitu ya teman-teman pesannya. Oke, Suster Francisca, mungkin kita tutup dengan doa penutup, Suster. Ya, kalau boleh menutupnya dengan doa yang biasa kami doakan. Ini doa yang ditulis oleh Ibu Serafin, pendiri kami. Boleh, Suster. Ya, bisa kita putar ya Mas ya, sambil kita berdoa. Saya share screen lagi ya berarti ya. Ya, Suster. Gimana itu tadi? Mau di sini. Oh, harus share screen dulu. Ini udah bukan. Oh, share dulu. Sebentar di sini aja. Download. Ada di ya, kita tutup ya Mas Farid dan teman-teman sebelum kita berdoa sambil bernyanyi. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Ibu Serafim, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Pamit ya. Di sini sudah jam 10 lebih. Terima kasih semuanya. Ya, malam yuk. Terima kasih. Teman, sahabat-sahabat semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa.